budaya positif CGP angkatan 8. Untuk itu kita langsung saja membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita langsung saja. Acara pada pagi hari ini akan ada 3 pemateri. Yang pertama ada Bu Dewi Hastuti SPD, yang kedua Pak Wahyu Tri Ardioko SPD, dan yang ketiga ada Ibu Endah Sari Puspita SPD. Ya, Puspita Sari. Maaf tertukar ya Bu Sari. Selanjutnya langsung saja. Yang pertama materi dari Bu Dewi Hastuti, yaitu perubahan paradigma stimulus respon dan disiplin positif. Kepada Bu Dewi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada pagi hari ini, mohon izin saya menyampaikan materi dari apa itu budaya positif, ya, yang nanti materi selanjutnya nanti akan diberikan oleh rekan saya Pak Wahyu Sari. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tujuan pendidikan. Apakah sebenarnya tujuan pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tugas kita itu hanya menuntun, Bapak Ibu. Kemudian dalam kegiatan pada pagi hari ini adalah tentang diseminasi budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positif yang nanti akan kita sampaikan itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satunya strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, nah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi selama ini disiplin itu menurut kita itu sesuatu yang sangat berkaitan dengan yang namanya tata tertib, peraturan, gitu ya.
sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya orang melaksanakan atau bersikap disiplin, ya, itu motivasinya itu bisa yang pertama misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi takut akan mendapatkan hukuman. Makanya seseorang itu bertindak disiplin. Begitu. Jadi ini motivasinya itu berasal dari luar, ya. Namanya motivasi eksternal. Gitu. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang itu bersikap disiplin, itu motivasinya itu supaya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi internal. Jadi seseorang menerapkan disiplin itu muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena adanya terikat peraturan, takut akan mendapatkan hukuman supaya bisa mendapatkan imbalan atau penghargaan atau hadiah seperti itu. Tapi ini muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi bertindak disiplin berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini motivasinya disebut dengan motivasi internal. Begitu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, jadi kesimpulannya jadi Bapak Ibu kaitannya dengan disiplin positif. Jadi sebaiknya, ya, kita sebagai guru, ya, itu memberi contoh kepada anak atau memotivasi anak supaya bisa memunculkan disiplin dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena adanya tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah maka anak-anak bisa bertindak disiplin. Nah, jadi yang paling tepat adalah kita memunculkan motivasi dalam diri anak supaya untuk menerapkan sikap disiplin seperti itu. Begitu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan disiplin positif. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wahyu Adio. Terima kasih waktunya diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap semangat dan tetap bahagia nih, meskipun sudah siang. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima atau love and belonging. Dulu kalau bahasa Inggrisnya seperti itu nanti dikoreksi ya, Bu Claudi. Saya bahasa Inggrisnya dulu dapat 5. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power. Selanjutnya kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang terakhir kebutuhan kesenangan, fun. Di sini ada kasus Andi merampas bekal temannya saat makan siang di kelas. Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan guru? Dalam konteks penerapan disiplin positif, guru sebaiknya mencari tahu alasan Andi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, ini tadi dibedakan menjadi 5 seperti yang saya bacakan tadi. Yang pertama,
survival, Andi lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi dia dari kebutuhan dasarnya tadi, dari survival seperti itu alasannya. Dia lapar, ternyata tidak dibawakan bekal, akhirnya merampas atau meminta dari temannya. Kemudian belonging, Andi ingin mencari perhatian temannya, atau bisa dikatakan Andi ini caper gitu deh, supaya dapat perhatian temannya. Kemudian power, Andi merasa hebat agar temannya takut dan menuruti keinginannya. Andi ini merasa dia hebat, jadi temannya seperti ditakut-takuti. Kemudian freedom, Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Bisa juga Andi ini bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Misalkan setiap hari dibawakan nasi, terus padahal dia ingin mie ayam, misalnya seperti itu. Kemudian fun, Andi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini yang paling ngeselin ya. Hanya iseng-iseng saja, beda kontrol senengan itu. Itu tadi materi tentang kebutuhan dasar manusia. Sekarang yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ada 3 seperti tadi yang dikatakan oleh rekan saya Bu Dewi Hastuti. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanannya atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ada konsekuensi apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan. Contohnya, misalkan anak tidak mengerjakan PR, kemudian guru memberi hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, seperti tadi, kalau saya mengerjakan PR, hadiahnya apa? Nah, jadi ini masih motivasi dari luar. Kalau tidak mengerjakan, hukumannya apa? Kalau mengerjakan, hadiahnya apa? Jadi butuh dorongan dari luar. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal. Jadi anak-anak kalau bisa kita didik untuk bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadi tidak perlu dorongan dari luar. Jadi aku nggak ada PR yo, dan aku mudeng materi ini, nilainya berapapun yang penting saya mudeng. Karena kadang-kadang anak itu PR itu seringnya dikerjakan oleh orang tua, meskipun itu juga tidak apa-apa, tapi yang penting anak itu paham apa yang guru sampaikan. Kemudian di sini ada hukuman atau konsekuensi. Pria kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Guru menunjuk Ria untuk menjawab pertanyaan, Ria menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat sikap Ria yang berbicara gagap tersebut. Pak Guru saat itu juga membiarkan teman-teman menertawakan Ria dan menyuruh Ria untuk berdiri di depan kelas. Ria semakin malu dan tidak berani memandang teman-temannya. Yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu Guru, nanti silakan salah satu menjawab. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Guru terhadap Ria? Kira-kira setuju tidak? Tidak ya? Mengapa? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Ada yang bisa menjawab? Kalau setuju mengapa? Tidak setuju mengapa? Makin
Tidak setuju karena Pak gurunya menjadikan dia jadi anak yang rendah diri. Itu nih guru. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Guru terhadap Ria adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Pak Yeni, kira-kira tindakan Pak Guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman ya? Hukuman, oke. Nanti kita lihat. Oke. Ini ada hukuman atau konsekuensi. Untuk yang tadi, kita dua pertanyaan tadi, jawaban Pak Ibu Guru sudah benar ya. Yang pertama tadi tidak setuju karena membuat anak jadi rendah diri, jadi minder, kemudian jadi apa ya, takut pada gurunya, karena itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua tadi hukuman atau konsekuensi, tadi Pak Ibu Guru menjawab hukuman itu sudah betul. Sekarang ini ada 7 pertanyaan, kita jawab bersama-sama. Dari setiap kolom ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, monggo dibacakan Bu Anggun dan menjawab. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena membuat siswa merasa kok aku dihukum karena aku terlambat sekolah. Terima kasih Bu Anggun. Selanjutnya Bu Novi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi. Konsekuensi ya. Kenapa konsekuensi? Karena dia yang membuat sendiri kan kalau seperti itu. Jadi ya, berarti kan dia membuat kesalahan, terus dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Matur nuwun. Bu Emi selanjutnya. Murid diminta untuk pustakarya tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Kenapa? Karena kan tidak melaksanakan tugasnya, makanya mendapatkan hukuman. Hukuman. Selanjutnya Bu Rima. Mengganti penggaris teman yang sudah dipatahkan, itu konsekuensi. Kenapa? Ya, mengganti apa yang dibuatnya. Jadi anak itu berbuat merugikan orang lain dan harus mengganti. Bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Arjiono. Berjemur di lapangan karena tidak mengikuti upacara bendera. Hukuman. Kenapa? Karena upacara merupakan apa yang sudah dijelaskan atau apa yang ada. Karena anak tidak menjalankan, pasti kita akan bukan berarti hukuman di sini. Berjemur itu di sini di lapangan karena tidak mengikuti upacara. Itu hanya karena di belakang upacara pun bisa. Jadi mohon maaf untuk kata hukuman ini jangan sampai diberikan kepada anak, karena kata hukuman itu menakutkan. Hukuman itu menakutkan sekali. Di dalam keterangan bahasa hukuman itu tindakan menjadi diberi hadiah atau diberi takdir. Nah ini mohon nanti pada waktu pelaksanaan di sini pun diberi hukuman, itu kelihatan berat, tapi diberi ya tadi pemberi hadiah, diberi itu lalu digunakan atau berjemur, tapi mengikuti upacara di tanah. Jadi bahasanya ini bahasa yang enak didengar aja untuk anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono, masukannya sangat bagus sekali. Selanjutnya Bu Kloki. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman. Karena tidak mematuhi aturan yang ada. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Bu Istiqomah. Berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu termasuk hukuman. Kenapa hukuman? Harusnya tidak dengan berdiri, tapi malah dapat bimbingan agar si murid lebih paham tentang soal-soal yang diberikan. Terima kasih
visi bagus sekali. Seharusnya tidak disuruh berdiri, tapi lebih dipahamkan tentang soal-soalnya. Betul ya? Lanjut, Bu Dewi. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bisa diberikan oleh guru tanpa melalui sebuah kesepakatan antara murid dengan guru, dan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi hukuman itu bisa secara tiba-tiba. Misalkan anak terlambat, kamu kenapa terlambat? Tidak ditanya dulu, tapi langsung kamu di depan kelas, kenapa terlambat? Belum ada kesepakatan. Jadi hukuman itu bersifat spontan, ya. Seperti itu. Kemudian konsekuensi sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dan murid. Namun hal tersebut tetap saja membuat murid merasa tidak nyaman, dan guru harus senantiasa memonitor perilaku murid-muridnya jika melakukan pendisiplinan dengan cara konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi Bapak Ibu guru besok di awal masuk bisa membuat kesepakatan kelas semacam itu. Kira-kira kesepakatan kelas yang pertama bagaimana datang tepat waktu, kemudian mengerjakan PR, kemudian dan lain-lainnya seperti itu. Tapi kalau hukuman itu tidak ada di dalam kesepakatan, biasanya terjadi hanya sepihak dari gurunya. Muridnya buat kesalahan apa, langsung gurunya memberi hukuman tanpa ada kesepakatan dulu, ya, gitu. Kemudian yang terbaik adalah melakukan restitusi, yaitu guru mengajak murid mencari solusi dari masalah atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Ini nanti untuk restitusi lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bu Sari. Mas Wahyu, kata hukuman itu apakah masih bisa dipraktekkan? Karena begini, dalam kenyataan di lapangan kita tidak menghukum, lalu ada prosesnya orang tua dan sebagainya, lalu kita masuk ke hal yang sebenarnya dinas saja mengatakan dengan sekali kita menghukum anak. Lalu di kurikulum kita ini Mas ya, soalnya Mas Wahyu tadi memberikan hukuman memang bersifat tidak berencana dan berbeda-beda. Itu nanti dipraktekkan sungguh-sungguh, apakah tidak menjadi suatu konflik baru kalau kita mengatakan itu hukuman ini dan sebagainya. Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kenyataan di dalam sekolah juga begitu, kata hukuman, kalau kita wah anakku dihukum. Ini kejadian kemarin dia bilang katanya dia boleh dihukum, kalau ini dihukum masuk. Ya, kita nggak usah lah. Lalu orang tuanya marah, datangnya ke sekolah, bawa are dan sebagainya. Karena kan di dalam itu kan begitu, kejadian-kejadian itu. Apakah kita nanti kata-kata yang hukuman itu masih muncul dalam guru ya ini ya, guru kita. ya, terima kasih Pak Eno. Jadi begini Bapak Ibu guru, maka dari itu kata hukuman nanti selanjutnya bisa kita ubah menjadi kata konsekuensi. Jadi begitu Pak. Jadi untuk di sini tadi saya memberikan contoh atau kami memberikan contoh hukuman itu seperti ini. Ternyata hukuman itu sangat merugikan anak dan sifatnya sepihak atau otoriter dari guru. Itu kalau hukuman ini mungkin di zaman dulu masih sangat berlaku ya, zaman dulu, mungkin zaman Orde Baru. Tapi untuk zaman generasi sekarang itu anak-anaknya sudah kritis sekali, betul Pak, kritis sekali. Apa-apa langsung bisa lewat gadget, bisa langsung lapor apapun yang dilakukan hari itu juga. Jadi kami harap di sekolah sini nanti, sekolah kita semua, kata hukuman nanti kita ubah menjadi konsekuensi, dan konsekuensi itu harus kita sepakati bersama-sama dengan murid. Jadi begitu Pak. Jadi tidak sepihak dari guru. Terima kasih Mas Wahyu. Konsekuensi yang kemarin umpama kita kesepakatan aja, orang tua bertanya masih banyak yang protes ya. Baik itu. Kadang-kadang orang tua menerima pendapat dari pihak sekolah kalau tidak bersama-sama juga tadi
katanya aku orang melu apa dan sebagainya. Kalau sudah konsekuensi sudah disepakati atau kontrak belajar itu sudah disepakati, seharusnya mengikuti apa yang sudah diputuskan. Kenapa anak-anaknya kan juga anak disenggarin mulai dijiwe, anak ini loh bahasa-bahasa yang kasar dan sebagainya ini muncul dan memojokkan guru gitu. Kita akan melangkah disiplin aja sulitnya bukan main, apalagi kata hukuman dan semuanya tadi loh, bahasa yang bulat-bulat yang atas saja nggak boleh barang kayak begini. Dan kalau bisa majelis sama kami memberikan kalimat yang enak, ya, memberikan kalimat yang enak pada orang tua, bukan hukuman. Dan ini kita memberikan ayo kita belajar bersama apa yang kita putuskan, yang kita sepakati. Nanti bukan sanksi tapi nanti ya hasilnya ini, nanti kita itu aja. Ini hanya masukan aja. Ya, bagus sekali Pak Yono. Jadi bisa juga atau kontrak belajar semacam itu Pak. Jadi kita bisa selain dengan murid mungkin bisa juga dengan perwakilan orang tua. Jadi kita semua harus sepakat kalau anaknya nggak mengerjakan PR kira-kira gimana Bapak Ibu. Jadi dan itu kalau bisa, kalau di kelas itu di apa ya, ditempel kesepakatan ditempel gitu. Kamu nggak mengerjakan PR ini baca kesepakatan kelas kita ini. Kalau nggak mengerjakan PR ini konsekuensinya ini. Kalau datang terlambat konsekuensinya ini. Jadi anak-anak oh iya dulu sudah sepakat dengan ini. Jadi tidak ada hukuman lagi, betul ya? Meskipun sebenarnya hukuman, cuma anak-anak biar bisa lebih berpikir. Ya, kesadaran kita mendidik anak untuk tadi motivasi dari diri sendiri. Tujuannya ke situ. Meskipun negara kita itu berdasarkan hukum sendiri Pak. Iya Pak. Nah, padahal negara berdasarkan hukum lah, guru-gurunya nggak boleh menghukum. Itu juga agak rancu sebenarnya. Tapi di sini kita tetap kita ubah hukuman itu menjadi konsekuensi atau kesepakatan kelas atau kontrak belajar seperti istilahnya banyak sekali Pak. Terima kasih Pak Eno, bagus sekali. Kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk restitusi posisi kontrol guru. Nanti yang menjelaskan adalah rekan kami yang sangat luar biasa, Bu Indah Puspita Sari, bukan Indah Sari Puspita, tadi Bu Anjun. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya bersama dengan Bu Dewi, dengan Pak Wahyu, menjelaskan materi tentang budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah. Di sini kami bertiga sebagai CGP atau calon guru penggerak. Kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui ya, tetapi kami di sini saling berbagi informasi dan Bapak Ibu guru nanti juga bisa saling berbagi pengalamannya, berbagi informasi, berbagi pengetahuan yang Bapak Ibu guru miliki. Karena jika ilmu jika disimpan sendiri itu juga tidak akan bermanfaat. Langsung semangat ya Bapak Ibu. Iya, tetap semangat. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu restitusi posisi kontrol guru. Nanti di sini kita akan belajar. Selama ini kita sebagai guru itu berada di posisi kontrol yang mana? Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, nanti di sini kita akan bersama-sama menilai diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan selama ini, di mana posisi kontrol kita, apakah posisi kontrol yang kita lakukan selama ini sudah tepat atau belum. Ya, jadi kita akan bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah. Karena jika hanya 1-2 orang yang melakukannya, itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi menciptakan budaya positif itu perlu kolaborasi dan kerjasama dari seluruh warga sekolah.
seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan posisi kontrol guru yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Di sini tertulis motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar. Jadi Bapak Ibu guru jika berada dalam posisi ini, berada dalam posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah, itu berarti sudah menciptakan identitas yang gagal pada diri sendiri maupun pada siswa. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu ya, apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi. Jadi kalau kita sebagai bertindak sebagai guru itu memberikan hukuman, itu misalnya seperti ini, anak datang terlambat, kamu selalu datang terlambat, sana berdiri di depan kelas. Setiap upacara kok tidak pernah pakai topi, sana berdiri di depan tiang bendera, seperti itu. Nah, atau kamu ya selalu berbuat usil, sana bersihkan kamar mandi. Nah, berarti Bapak Ibu guru sedang berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, jika Bapak Ibu itu sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, menggunakan kata-kata yang membentak, menghardik, menghakimi seperti itu, hasilnya, dampaknya bagi siswa itu dia akan memberontak, dia akan melakukan kesalahan itu lagi. Kayak apa ya namanya ya, jarak gitu ya, kalau bahasa Jawanya malah jarak. Dia membuat gurunya itu marah gitu, ya bodoh. Kemudian hasil yang kedua, dampaknya itu dia akan menyalahkan orang lain. Oh gara-gara kowe, oh gara-gara ibuku di rumah gak bangunin ya. Jadi menyalahkan, saling menyalahkan, entah itu menyalahkan orang lain maupun menyalahkan dirinya sendiri. Kecewa karena tadi sudah berbuat seperti itu. Takut ya, jadi anak itu akan merasa takut, merasa rendah diri, dan dia lebih condong melakukan kesalahannya lagi. Seperti itu. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Kalau tadi penghukum, Bapak Ibu guru itu lebih kepada kata-katanya membentak, nadanya tinggi. Tapi kalau membuat rasa bersalah ini biasanya kata-katanya itu lemah lembut. Kamu mau jadi apa Tona? Kamu nggak kasihan sama ibu, sudah capek-capek, sudah dari pagi sampai siang memberikan pelajaran, kamu tidak kasihan sama ibu, sama orang tua di rumah kamu tidak kasihan. Seperti itu. Jadi anak merasa, oh iya, aku salah, membuat dia itu merasa bersalah. Nah, kalau dia sudah merasa bersalah, dia akan rendah diri, tidak pede, ya, ingin berbuat takut salah, ingin aktif takut nanti dimarahi atau membuat orang lain kecewa, seperti itu. Jadi anak akan merasa rendah diri, merasakan rendah diri. Kemudian dia akan condong juga untuk menyembunyikan, menyangkal dan berbohong kepada dirinya sendiri maupun pada orang lain supaya orang lain tidak kecewa dengan dia. Itu adalah identitas gagal, yaitu jika kita posisi kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, tetapi kontrolnya dari luar, motivasinya motivasi eksternal. Ya, karena ada motivasi eksternal tadi sudah dijelaskan Bu Dewi sama Pak Wahyu, motivasi eksternal sama motivasi internal. Motivasinya itu dari luar. Posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya kita menggunakan bahasa yang bersahabat dengan anak. Seperti misalnya di sini ada, ayolah lakukan demi ibu, ayolah, masa kamu tidak mau sih, kan demi ibu. Nah, seperti itu. Itu kita sebagai teman. Apa dampaknya bagi anak? Anak akan nyepelek nih ya, banyak menyepelekan ketergantungan. Dia akan bergantung kepada orang lain, tidak bisa membuat keputusannya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Ya, jika kita sebagai pemantau itu biasanya kita terpatok pada peraturan yang ada di sekolah. Misalnya datang terlambat. Kamu tahu kamu datang terlambat, kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, kerjakan. Itu posisi kita sebagai pemantau.
Tanya dulu alasannya kenapa kok dia itu datang terlambat. Ya, jadi pemantau itu berpatok pada peraturan yang ada di sekolah. Jadi kata tertibnya itu ya itu yang harus dilakukan, itu yang harus dijalankan seperti itu. Kalau berpatokan sebagai pemantau, hasilnya apa? Dampaknya apa? Anak akan melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan hadiah. Ya. Jadi motivasinya itu dari luar atau motivasi eksternal, bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, guru bersama siswa bersama-sama menyelesaikan masalah. Siswa diarahkan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan mencari solusi atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Jadi guru memberikan pemantik. Salahmu apa? Kamu tadi kenapa kok kamu melakukan kesalahan itu? Ditanya dulu. Alasannya dia melakukan itu apa? Kemudian ditanya keyakinan kelasmu yang sudah kamu buat di kelas itu apa? Nanti anak akan berusaha mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Jadi diarahkan ke situ. Hasilnya itu anak akan mengevaluasi diri. Oh, dia sadar, dirinya itu sadar sendiri. Saya melakukan kesalahan. Kalau saya terlambat, besok berarti saya harus bangun pagi atau saya tidak boleh tidur terlalu malam. Seperti itu. Jadi tanpa guru itu menghukum, anak itu sudah tahu. Oh, besok biar saya tidak terlambat itu saya harus bagaimana. Dia mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Itu adalah posisi yang diharapkan dalam budaya positif ini, membentuk guru-guru supaya tidak melakukan hukuman gitu. Jadi menyadarkan anak, memberikan anak itu dia mempunyai motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Itu akan dampaknya sangat baik untuk anak sampai dia dewasa nanti. Tapi kalau kita menghukum, memberi hadiah, itu dampaknya itu jangka pendek ya. Tapi kalau kesadaran dirinya sendiri itu dampaknya akan panjang, jangkanya akan panjang sampai dia dewasa. Seperti itu. Kalau dia dihukum, itu juga membuat trauma. Jadi saat dewasa, aku dulu pernah dihukum gara-gara ini, itu masih ingat. Nah, dia akan teringat. Tapi ingatannya itu ingatan yang buruk, yang negatif. Jadi bisa mungkin kita sebagai guru, sebagai pendidik itu bisa memberikan ingatan yang positif kepada siswa. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan kepada siswa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan? Adalah guru, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kecewa ya. Kemudian kamu selalu saja datang terlambat. Nah, yang mengatakan adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah posisinya sebagai pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Nah, ini berarti dia menstimulasi biar dia mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Itu berarti bertindak sebagai manajer. Dan yang keenam, kamu selalu menjadi terakhir yang mengerjakan atau kamu selalu berbuat onam. Itu berarti posisi guru sebagai pembunuh. Seperti itu. Dari 5 posisi kontrol guru ini, adakah yang Bapak atau Ibu guru belum jelas atau belum paham? Ada yang mau memberi tanggapan? Belum, Pak Yono? Mau memberi tanggapan? Berarti dari yang ada beberapa kontrol guru tadi, kita sebagai guru itu sebaiknya berada di mana posisinya dengan adanya budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Dan saya juga kadang harus di kelas, maka saya harus memposisikan diri saya ini sebagai apa ketika saya mengelola kelas. Terima kasih Bu Rima. Sebagai apa posisi kita sebaiknya di sekolah, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Tadi kita sebagai
kelompok itu juga bisa kita lakukan ya. Jadi manajer itu berada di antara teman dan pemantau. Kita sebagai teman mengajak siswa untuk mencari solusinya dan pemantau, tapi kita juga harus berpedoman pada peraturan yang berlaku di sekolah. Tidak hanya kita siswa disuruh mencari solusi sendiri, tapi solusinya itu juga bertentangan dengan tata tertib, juga itu tidak baik. Jadi harus diarahkan, siswa tetap harus diarahkan. Posisi yang terbaik itu sebagai manajer. Ya. Kemudian apa yang sebaiknya Bapak Ibu guru lakukan supaya bisa menjadi manajer? Yang pertama yang dilakukan kepada dirinya sendiri dulu, manajer untuk dirinya sendiri dulu. Apakah selama ini cara mengajar kita itu sudah sesuai dengan budaya positif yang harus kita lakukan? Sudah sesuai dengan hati nurani kita? Apabila kita menghukum, apakah kita tidak merasa bersalah? Pasti ada ya di dalam hati kita itu, aku tadi menghukum, pasti kecewa, pasti merasa ada penyesalan. Ngomong kok tega banget ya, hukum nyekui anakku dewe mesti ya kalau dan seperti itu. Jadi dari dalam diri kita dulu, guru itu juga harus punya kesadaran diri, motivasi internalnya guru itu juga harus ada. Jadi kita mau memberikan seperti hukuman atau konsekuensi pada siswa, itu juga harus melihat apa yang dia perbuat itu sejauh mana. Apakah sudah terlalu keterlaluan atau masih bisa diperbaiki, seperti itu. Jadi posisi kontrol kita harus sebagai manajer mencari tahu dahulu penyebab dia melakukan kesalahan itu, mencari tahu kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ada 5. Apa yang dia butuhkan? Apakah itu kebutuhan untuk bertahan hidup? Berarti 5-nya ini harus terpenuhi. Apabila satu saja dia tidak terpenuhi, 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka anak akan cenderung berperilaku menyimpang, akan melakukan penyimpangan karena untuk memenuhi satu kebutuhan itu. Misalnya usil dengan teman, dia pengen bersenang-senang, dia bosan. Di kelas tuh dia bosan, maka dia usil, misalnya koncolnya jiwit, koncolnya nangis, ya kan? Dia pengen bersenang-senang supaya ada suara gitu. Nah itu adalah kebutuhan anak ingin mencari kesenangan. Maka posisi kita sebagai manajer juga harus tahu kebutuhan anak mana yang belum terpenuhi sampai dia melakukan sesuatu yang negatif seperti itu. Begitu Bu Lima. Lalu untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Dalam materi keyakinan kelasnya ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu tadi. Nanti di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran baru ini kita bisa diharapkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing tentunya ya. Karena ini sangat penting sekali untuk pembelajaran kita agar berjalan dengan lancar sampai nanti akhir tahun ajaran seperti itu. Nah, apa nanti yang harus kita lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas? Sebenarnya kesepakatan kelas sama keyakinan kelas itu sama apa beda, Bapak Ibu? Beda atau sama? Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Sama. Oh ya. Coba kalau misalnya seperti ini, anak diberi ini ya, kalau kesepakatan kelas kita memberi kertas pada anak. Kita ini kelas kita ini seperti apa ya anak-anak ya? Seperti itu. Anak Bu, ya peraturannya supaya tidak datang terlambat, supaya kita sesuai jadwal. Itu berarti kesepakatan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih kepada nilai-nilai universal, nilai-nilai yang lebih umum, ya. Jadi misalnya piket, mengerjakan piket, membuang sampah pada tempatnya, memakai masker, atau mencuci tangan sebelum makan. Nah itu termasuk dalam nilai kesehatan. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada nilai-nilai yang universal, nilai yang bersifat umum. Jadi nanti misalnya anak diberi kertas, terus dia menuliskan pendapatnya, menempelkannya di depan kelas, kita bisa mengelompokkannya. Oh, ini masuk ke dalam nilai kesehatan.
ini masuk ke dalam nilai saling lebih ke sikap, bukan sikap nih Bu. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang bersifat lebih umum. Jadi kalau dijabarkan itu banyak. Ya, misalnya usil atau mengganggu temannya, terus gurunya sedang menulis di papan tulis, dia malah gojek sendiri, gurunya menjelaskan dia asik sendiri, itu kan tidak menghormati. Ya, jadi masuk ke dalam satu nilai, tidak saling menghormati dan menghargai. Itu adalah satu nilai yang bisa dijabarkan dalam banyak kesepakatan. Seperti itu. Jadi keyakinan itu lebih kepada nilai-nilai yang bersifat umum. Seperti itu. Kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Maaf, ini baru azan atau di dulu ya. Bapak Ibu, nah, jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas nanti di tahun ajaran baru supaya nanti Bapak Ibu guru bisa bersama-sama kita belajar ya, bersama-sama kita berdiskusi. Jika kita belum tahu apa yang harus kita lakukan untuk merumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, itu kita akan bersama-sama belajar nanti, berdiskusi bersama sebaiknya bagaimana kita bisa membuatnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru sudah membuatnya, nanti bisa didokumentasikan di video lalu dimasukkan ke tugas PNM, itu bisa jadi sertifikat. Jadi ada manfaatnya juga. Okay. Kemudian dari tadi sudah saya jelaskan ya, dari peraturan kelas kemudian disederhanakan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tidak hanya ditulis, tidak hanya ditempel, tapi juga dilaksanakan, diterapkan supaya menjadi lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif kelas 1A lingkungan yang positif, 1B lingkungan yang positif, dan sampai kelas 6B lingkungan yang positif, semua akan membentuk budaya positif di sekolah. Seperti itu. Jadi memang harus dimulai dari yang kecil dulu, kemudian meluas seperti itu. Nah, di sini misalnya tadi ya ada peraturan atau kesepakatan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti masuk ke dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu berarti komitmen pada tujuan. Jadi komitmen, nilai komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu berarti nilai keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau dilarang merokok, seperti itu berarti nilai kesehatan, untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri, itu juga termasuk nilai menghormati orang lain atau bisa masuk ke dalam nilai kesabaran. Gunakan masker, itu juga termasuk nilai kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor, itu juga masuk ke dalam nilai keselamatan. Jadi kita bisa nanti mengelompokkan di dalam kelas dari pendapat-pendapat anak-anak semuanya itu kita bisa mengelompokkan, oh ini masuk ke dalam nilai apa, ini masuk ke dalam nilai apa, seperti itu. Jadi tadi bisa terbentuk keyakinan kelas, dibuat yang bagus, ditempelkan di depan kelas, diterapkan, dilaksanakan bersama-sama satu kelas. Nah, jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Jadi keyakinan itu lebih abstrak ya. Kalau keyakinan itu lebih jelas, lebih konkret, banyak. Kemudian kalau keyakinan kelas berupa pernyataan universal, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, ya, bukan bentuk dilarang. Nah, itu kan negatif, kalimatnya negatif, tapi dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa dirubah ya sesuai dengan kebutuhan. Ini
dua seperti itu. Tapi yang masih sederhana karena kemarin waktu saya melaksanakan ini juga belum mendapat ilmunya, jadi masih masih belum terlalu tepat maksud saya. Seperti apa? bagus lagi, lebih menarik lagi, supaya nanti bisa diterapkan di kelas bersama-sama. Nah, materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu guru itu diharapkan tadi ya, posisi kontrolnya sebagai manajer, cara penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi, ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini nanti kita diarahkan untuk membuat siswa itu bisa menggali sendiri solusi dari permasalahan yang mereka perbuat. Itu ada 3 tahap ya, Bapak Ibu guru.
Dilanjut saja tahap. Yang pertama itu melalui segitiga restitusi itu membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan serta memberikan penawaran, bukan paksaan, bukan hukuman. Nah, ini adalah 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali mengapa anak itu melakukan kesalahannya, alasannya apa. Jadi Bapak Ibu guru bisa menggali apa penyebab dia melakukan perbuatan negatif itu, dan bisa diterapkan dengan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu, melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar. Jadi ngayem-ngayem anak ibu, ngayem-ngayem bisa. Kemudian bisa juga dengan pertanyaan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi ada orang lain yang pernah melakukannya. Jadi kamu tidak satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian saya berhenti sebentar ya. Pada 3 tahap segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengetahui alasan anak berbuat sesuatu yang negatif. Dan kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Itu berarti kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang diperlukan anak, yang kebutuhan dasar apa yang anak itu belum terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Itu kita bisa menggunakan pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah contoh cara kita menggali validasi perbuatan salah dari anak. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah membuat keyakinan di kelas. Guru mengingatkan anak lagi, keyakinan apa yang sudah kita yakini di kelas? Kesepakatan kelas apa yang kemarin kita sudah buat? Apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas itu? Apakah ada keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Jadi guru sebisa mungkin tidak mengejudge, menghakimi, tapi menanyakan pada diri anak. Biar anak itu bisa berpikir dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Apakah dia melakukan sesuatu yang salah, yang sudah bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah dia buat di kelas. Kemudian yang selanjutnya, ya ini adalah tadi sudah ada contohnya ya. Contoh pertanyaan-pertanyaan pada tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang ketiga, pada tahap menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan hal tersebut? Nah, ini ada kasus, langsung kepada kasus saya atau yang kasus langsung aja. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Di sini ada kasus Arvin masuk kelas setelah kembali dari kamar mandi dan mengganggu Nia yang sedang mengerjakan tugas dengan kartu pulpennya dan menumpahkan minumannya di atas meja sehingga buku dan bajunya menjadi basah.
Pak Wahyu mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya saya akan kembalikan waktunya kepada Bu Anggi. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga materi kita hari ini yang luar biasa, calon guru penggerak angkatan 8. Semoga nanti segera dilantik jadi guru penggerak, terus jadi kepala sekolah ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, hari ini kita cukupkan sekian materi dari calon guru penggerak angkatan 8 tentang diseminasi budaya positif. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi ya bisa menggerakkan hati kita juga untuk melakukan budaya-budaya positif yang sudah tadi dijelaskan oleh ketiga pemateri di kelas kita masing-masing ya, ataupun di sekolah yang lebih luas lagi. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu guru ya. Datang tepat waktu ya, ini sama ya tadi ya. Mematuhi peraturan sekolah. Toleransi. Menghormati Bapak dan Ibu guru. Melaksanakan piket sesuai tepat. Ini sama ya, melaksanakan piket. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Betul. Ya, ini sama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Hormati Bapak Ibu guru. Toleransi. Ya, ini juga sama, toleransi juga. Menjaga peraturan, menaati peraturan sekolah. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Dan tidak memiliki teman. Toleransi ya. Ya, terima kasih. Nanti kita membuat mading kesepakatan kelas ini kita tempel di depan kelas supaya nanti kalian bisa mentaati kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Setuju anak-anak? Setuju. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, silakan duduk Nia. Iya, Nia, Bu Guru memanggil kamu ke sini karena tadi Bu Guru melihat Nia sama Arvin bertengkar ya. Iya, coba silakan